Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih, gimana keajaiban di balik layar sebuah film itu sebenarnya tercipta? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sering banget luput dari pandangan kita sebagai penonton. Kita bakal fokus ngebahas peran yang super krusial, dinamis, dan pastinya penuh tantangan, yaitu perempuan dalam kerja artistik film. Coba bayangin deh, pas kita lagi asyik duduk di bioskop, nikmatin film selama 2 jam, pernah nggak sih kalian bener-bener mikir, siapa ya yang ngebangun dunia fisik di dalam film ini? Siapa sih yang bikin kamar tidur berantakan itu kelihatan beneran natural? Atau gimana caranya jalanan kota kuno itu kerasa nyata banget? Nah, disinilah departemen artistik turun tangan. Mereka ini ibarat pahlawan tanpa tanda jasa. Kerja dalam senyap, tapi dampaknya, wah, kerasa di setiap inci layar yang kita tonton. Oke, biar kebayang arahnya, hari ini kita punya 5 poin utama. Kita mulai dari membangun dunia dalam film, terus lanjut ke mendobrak stigma laki-laki. Ketiga, kita bakal lihat realita kerja departemen artistik. Keempat, tentang kekuatan sebuah detail visual. Dan kita tutup dengan kesetaraan dan apresiasi karya. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama kita nih, membangun dunia dalam film. Jadi gini, dari wawancara dengan Aristata tahu, salah satu pegiat film dari Yogyakarta, kita jadi tahu kalau kerja artistik itu sama sekali bukan cuma sekedar nata-nata pajangan atau dekorasi ruangan sesuka hati. Nggak gitu konsepnya. Mereka ini bisa dibilang pembangun dunia sejati dalam sinema. Bermodalkan naskah, mereka ngerancang dunia visualnya, nerjemahin dari yang tadinya cuma teks, jadi bentuk fisik yang bisa disentuh. Terus, mereka juga harus tektokan alias kolaborasi super ketat bareng sutradara dan perata kamera. Tujuannya, buat mastiin setiap sudut bangunan dan ruangan itu benar-benar merepresentasikan visi cerita yang pengen disampaikan. Dan tahu nggak, ngebangun dunia fiksi itu nggak kayak sulap yang semalam langsung jadi. Persiapannya gila-gilaan intens. Bayangin aja, kru artistik itu butuh waktu setidaknya 2 minggu full cuma buat ngebedah naskah dan mutusin butuh properti apa aja. Habis itu, minimal sebulan penuh dialokasikan buat benar-benar ngebangun dan mendekorasi set fisiknya. Dan begitu semuanya siap, tunggu dulu, tugas belum selesai. Mereka masih harus standby ngawal proses syuting di lapangan selama 2-3 bulan ke depan. Menguras tenaga banget kan? Lanjut ke bagian kedua, mendobrak stigma laki-laki. Kalau kita ngomongin zaman dulu ya, industri ini kayak punya aturan gak tertulis kalau perempuan itu cuma cocoknya di departemen tata rias atau kostum. Departemen artistik, wah itu dulunya didominasi banget sama laki-laki karena dianggap butuh fisik yang kuat dan nguras tenaga. Bahkan, banyak perempuan sering banget diremehin dengan pertanyaan kayak, yakin nih bisa ikutin cara kerjanya? Tapi, lihat sekarang, situasinya udah berbalik 180 derajat. Perempuan gak cuma merambah ke departemen kamera dan tata suara, tapi mereka benar-benar mulai mendominasi kerja artistik ini dengan luar biasa. Ruang itu kini udah terbuka super lebar. Terus, apa sih kunci perubahannya? Kuncinya adalah keberanian buat ngelawan keraguan diri sendiri. Ada satu kutipan keren banget dari Aristata Tau. Dia bilang, masa sih cuman gini doang aku nggak bisa? Wow, ini tuh kayak mantra ampuh banget buat ngelawan yang namanya sindrom impostor. Memang, kerja artistik sering dicap sebagai kerja tukang karena ngelibatin alat-alat pertukangan kayak palu atau gergaji yang mungkin jarang disentuh sama perempuan sejak kecil. Tapi bukannya mundur, mereka malah menantang diri sendiri loh. Mereka belajar buat ngimbangin kru-kru senior dan ngebuktiin kalau kemampuan teknis itu nggak ditentukan oleh gender. Sama sekali nggak. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, realita kerja departemen artistik. Pernah kepikiran nggak gimana caranya mereka nyulap ruangan kosong blong jadi set era 80-an yang meyakinkan? Alurnya tuh cepat banget dan butuh kreativitas tingkat dewa dalam 3 langkah andalan, sewa, beli, atau bikin. Kalau filmnya bergenre kolosal atau butuh properti yang spesifik banget, risetnya bisa sangat mendalam. Dan seringnya nih, kalau barangnya emang gak ada di pasaran, ya mereka harus muter otak dan bikin sendiri pakai tangan. Contohnya, bayangin aja, mereka harus bikin tiruan makanan dari bahan sintetis yang harus kelihatan super lezat dan menggugah selera di depan kamera. Ini benar-benar butuh skill praktek yang bukan main. Nah, tantangan ini bakal langsung berlipat ganda kalau mereka harus kerja bikin set di luar ruangan. Realitanya, mereka tuh nggak cuma ngelawan kelelahan fisik, tapi juga ngelawan alam. Cuaca itu benar-benar musuh tak tertebak yang paling harus diwaspadain. Kenapa ini penting banget? Karena kontinuitas adegan di layar itu pantang banget buat bocor. Jadi kru harus punya jurus tanggap darurat, kayak gerak cepat nutupin set pakai terpal waktu hujan mendadak turun, biar semua properti aman. Dan yang bikin lebih salut lagi, di tengah kondisi alam kayak gitu, mereka sering dituntut buat ngebangun struktur kompleks langsung dari tanah kosong. Misalnya nih, ngebangun sumur yang gak cuma kelihatannya aja yang nyata, tapi beneran berfungsi sungguhan. Ini beneran kerja keras fisik tingkat tinggi deh. Beralih ke bagian keempat, kekuatan sebuah detail visual. Harus diakui, penonton zaman sekarang itu matanya jeli-jeli banget. Dan kru artistik sangat sadar akan hal itu.
Biar kita yang nonton ini bisa benar-benar percaya dan masuk ke dalam cerita, kru itu terobsesi banget sama yang namanya detail mikro. Mulai dari nyocokin warna cat dinding sama emosi yang ada di adegan, sampai ngerancang menu sarapan. Yap, menu sarapan aja nggak dipilih secara acak loh, harus benar-benar mencerminkan kelas sosial si karakter. Bahkan, buat adegan tidur aja, departemen artistik harus koordinasi super ketat sama departemen kostum. Tujuannya, buat mastiin warna spray kasurnya nggak bertabrakan sama piyama yang dipakai karakter. Gila kan? Detail-detail sekecil inilah yang sebenarnya jadi roh sesungguhnya dari sebuah film yang hebat. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, kesetaraan dan apresiasi karya. Ada kabar yang sangat mengembirakan. Di lapangan saat ini, batas-batas gender itu pelan-pelan udah sirna. Nggak ada lagi tuh pembedaan laki-laki dan perempuan, pas semua udah turun bahu-membahu. Yang ada di set hanyalah sekelompok profesional dengan satu tujuan yang sama, ngasih hasil karya seni yang paling maksimal. Apresiasi sejati di departemen ini tuh nggak melulu soal penghargaan di atas panggung megah, melainkan tentang gimana sesama rekan kerja itu bisa saling support, saling ajarin teknik baru, dan bagi-bagi ilmu tanpa memandang siapa Anda. Ini adalah lingkungan kolaboratif di mana semuanya saling narik satu sama lain buat maju ke arah yang lebih baik secara setara. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat direnungkan. Dunia film sekarang udah membuka pintunya selebar-lebarnya. Pertanyaannya, siapkah kalian ikut terjun dan ngebangun dunia itu? Cara paling asyik buat memulainya, ya dengan mencintai dunianya terlebih dahulu. Kalau kalian udah paham, percaya deh, kalian bakal langsung jatuh cinta sama prosesnya. Jangan sampai ketakutan megang alat berat atau kemakan stereotip masa lalu nahan langkah kalian. Selamilah industri ini, jadilah bagian dari para pembangun dunia, dan jadikan imajinasi sebagai kenyataan visual. Terima kasih banyak udah menyimak penjelasan materi kali ini, dan teruslah mengeksplorasi keajaiban luar biasa di balik layar ini. Sampai jumpa!